Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu eh, mata kuliah usaha tani yaitu Ibu Lydia Nur Amalia MP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami ke lapangan, hasil wawancara untuk analisis kelayakan usaha tani kacang panjang. Baik, next. Nah, di sini kelompok kami, perkenalkan dulu, saya Dede Fikri Firmansyah sebagai moderator dengan NPM 0 akhir 33, dan juga ada rekan saya Muhammad Rajabi Karlana dengan NPM akhir 090. Selanjutnya ada Agis Hidayat dengan NPM akhir 107, dan ada Kurnia Ajis dengan NPM akhir 134, dan terakhir ada Ipan Muhammad Gunawan dengan NPM akhir 151. Next. Baik, selanjutnya ini akan saya serahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan slide berikutnya. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini ada identitas responden dan profil usaha yang mempunyai kacang panjang. Itu namanya ada Arija Rizky Ansori, umurnya 30 tahun. Untuk alamatnya di Kampung Cilendek, RT 1 RW 11, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem. Di sini jenis usahanya budidaya kacang panjang. Lokasinya di Lawang Condong, Jalan Kiai Haji Koervandi. Dan luas lahannya ada di sekitar luas lahannya sekitar 231 hektar. Populasi lahannya ada 7.700 pohon. Next. Selanjutnya di sini usaha tani yang dilakukan oleh Arija ini bergerak di bidang budidaya komoditas kacang panjang yang yang dioperasikan pada lahan seluas 231 hektar. Keunggulan manajerial dan pengalaman keunggulan utama usaha tani ini terletak pada kualifikasi dan pengalaman pemiliknya. Pemilik merupakan lulusan sarjana pertanian agribisnis di Universitas Galuh, Jambi. Latar belakang pendidikan formal ini menjadi fondasi bagi penerapan manajemen dan strategi agribisnis yang terstruktur dalam kegiatan usaha. Keahlian manajerial tersebut diperkuat dengan pengalaman praktis di lapangan yang telah berjalan secara berkelanjutan selama kurang lebih 6 tahun. Kombinasi pengetahuan akademis dan pengalaman jangka panjang ini secara signifikan menunjukkan tingkat kematangan dan efisiensi yang tinggi dan operasional budaya. Secara operasional, usaha ini dikelola secara efektif dengan melibatkan 2 orang karyawan selain pemiliknya. Struktur ini menjamin adanya pembagian tugas yang jelas, yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kelancaran seluruh tahapan budidaya. Namun jika dilihat dari segi potensi ekonomi, meskipun dilakukan pada lahan yang relatif terbatas, usaha tani kacang panjang ini menunjukkan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya ini ada data biaya penerimaan. Di sini juga diserahkan kepada rekan saya yang sudah siap. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu data biaya penerimaan usaha tani kacang panjang. Di sini yang pertama itu ada biaya tetap yang diperoleh itu dari sewa lahan dan penyusutan alat.
dengan total 374.700. Yang kedua itu biaya variabel yang diperoleh dari biaya pestisida, kemudian pupuk, kemudian pupuk kandang, benih, dan HOK dengan total 15.257.952. Selanjutnya yaitu biaya total, yaitu diperoleh dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel dengan hasilnya 15.632.652 rupiah. Kemudian ada jumlah produksi kacang panjang dengan hasilnya yaitu 8.460 kilo. Kemudian harga jual per unit kacang dengan harganya Rp5.000. Selanjutnya ada total penerimaan yaitu total produksi dikali harga jual per unit yaitu 8.460 dikali 5.000 dengan hasil Rp42.300.000. Dan yang terakhir yaitu ada pendapatan yaitu total penerimaan dikurangi biaya total dengan hasil Rp26.667.348. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis RC rasio atau revenue cost ratio. RC rasio merupakan perbandingan antara total penerimaan dan biaya total produksi. Dalam hasil perhitungan menunjukkan RC rasio itu sebesar 2,70, yang artinya setiap Rp1 yang biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,7. Karena nilai RC itu lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tani kacang panjang ini layak dijalankan secara ekonomi. Lalu ada juga analisis B per C rasio atau benefit cost ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya keuntungan bersih yang diperoleh setiap Rp1 biaya produksi. Dari hasil perhitungan, B per C rasio itu bernilai 1,7. Ini berarti bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan maka akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp1,7. Dengan demikian, usaha ini juga masih tergolong menguntungkan dan efisien untuk dilanjutkan. Next. Selanjutnya adalah perhitungan break-even point atau BEP. BEP itu menggambarkan seberapa jumlah produksi atau harga minimum yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan BEP produksi itu sebesar 117 kg, yang artinya jika petani memproduksi minimal 117 kg, maka modal akan tertutup. Lalu ada juga BEP harga sebesar 1.848 per kilogram, yang berarti harga jual di bawah angka ini akan menyebabkan kerugian. Dengan harga pasar saat ini yaitu 5.000 per kilogram, usaha ini masih berada di atas titik impas secara aman secara finansial. Next. Selanjutnya adalah rentabilitas usaha. Rentabilitas itu menunjukkan seberapa besar tingkat keuntungan dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Nilai rentabilitas yang diperoleh adalah 170,6%. Artinya usaha tani ini menghasilkan keuntungan sebesar 170% dari total biaya produksi. Dengan tingkat rentabilitas setinggi ini, maka usaha kacang panjang bisa dikatakan sangat layak, efisien, dan dapat memberikan hasil yang signifikan bagi petani. Sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk membacakan kesimpulan. Karena ini ada kesimpulan apakah layak
Tentunya layak karena tadi sudah disebutkan oleh rekan saya kalau misalkan nilai RC rasionya itu lebih dari 1 itu berarti usaha tersebut layak untuk dijalankan. Berdasarkan analisis finansial, yang komprehensif, usaha tani kacang panjang ini, dinyatakan sangat layak sekali gitu untuk dijalankan dengan dikembangkan lebih baik, lebih lanjut. Kelayakan usaha ini didukung oleh 3 indikator utama yang menunjukkan profitabilitas dan efisiensi yang luar biasa. Yang pertama, ada RC rasio, ini interpretasi angka ini jauh melampaui batas kelayakan yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan Rp 2,705 penerimaan. Ini menunjukkan tingkat efisiensi mendapatkan yang sangat tinggi. Yang kedua, BC rasio, benefit cost ratio. Interpretasi angka ini di atas batas kelayakan yang berarti setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp 1,705 keuntungan bersih. Ini menjadi bukti kuat bahwa usaha mampu menghasilkan margin keuntungan yang besar. Yang ketiga ada rentabilitas. Interpretasi ini, keuntungan ini merupakan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh mencapai 170,6% dari total modal yang diinterpretasikan. Ini mengukuhkan status usaha ini sebagai investasi yang sangat menguntungkan. Next. Yang terakhir ada saran pengembangan usaha. Yang pertama, strategi ekspansi dan skala. Ekspansi lahan melakukan penambahan luas lahan budidaya secara bertahap untuk memaksimalkan keuntungan dari kacang panjang ini meningkat. RC rasio mencapai 2,705. Yang kedua, penguatan pasar. Menjamin stabilitas pendapatan melalui kontak jangka panjang dan off-taker untuk menstabilkan harga jual. Yang kedua, efisiensi biaya. Produksi input mandiri mengaplikasikan ilmu agribisnis untuk memproduksi pupuk organik, agen hayati sendiri guna menekan biaya variabel yang dominan. Terus ada juga PHT, pengendalian hama terpadu, memprioritaskan penggunaan metode pengendalian hayati untuk mengurangi biaya pembelian pestisida kimia. Yang terakhir, ketiga, peningkatan nilai jual. Diversifikasi pendapatan, yaitu mengoptimalkan lahan melalui tanam serta untuk menghasilkan arus kas tambah di luar panen kacang panjang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan dari data penerimaan, selanjutnya juga sudah dilakukan analisis, dan juga pemberian saran pengembangan untuk usaha tani kacang panjang ini. Mungkin untuk sebagai penutup, ini ada dokumentasi pada saat pengambilan data. Mungkin karena kelompok kami ini berbagi tugas, jadi ada yang
pengambilan data, ada yang juga berperan juga pengolah data dan juga pembuatan PowerPoint dan ada juga pembuatan laporan. Untuk pengambilan data ini dilakukan oleh tugasnya dari kelompok dari sebagai kesepakatannya. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.